Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Utsman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Bu Eka untuk belajar tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari, dengan muatan pelajarannya adalah PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui kegiatan baik atau aturan sehari-hari pada sore hari. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu kegiatan pada sore hari yang sesuai aturan. Nah, Bu Eka akan menjelaskan kegiatan apa saja sih yang biasanya bisa dilakukan pada sore hari, tapi yang sesuai dengan aturan di rumah. Nah, yang pertama yaitu sholat asar tepat waktu. Yang kedua, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh terlalu sedikit. Membersihkan halaman rumah. Merapikan mainan setelah bermain. Menemani adik bermain. Menyalakan lampu ketika hari mulai gelap. Merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR. Dan menyambut ayah atau ibu yang pulang bekerja. Di sini ada nggak ayah dan bundanya yang bekerja? Nah, jika ayah dan bundanya pulang bekerja pada sore hari, kalian bisa menyambut orang tua kalian yang pulang dari bekerja. Bagaimana caranya menyambut orang tua yang pulang bekerja? Nah, berikut ini adalah sikap santun dalam menyambut orang tua. Yang pertama, menyambut dengan riang gembira. Harus dengan gembira, tidak boleh sambil mukanya tidak boleh sambil sedih, sambil cemberut. Nanti orang tuanya kalian jadi ikutan sedih. Kemudian yang kedua, mencium tangan ayah dan ibu. Membawakan tas atau sepatu ayah dan ibu. Mengambilkan minuman untuk ayah dan ibu. Nah, ini juga penting nih. Bisa sambil ngobrol, sambil dipijitin ayahnya atau ibunya. Seperti itu. Kemudian ada mengamati gambar tentang tata tertib. Semua orang ingin hidup tertib, tidak terkecuali kehidupan di rumah. Untuk itu, perlu adanya aturan atau tata tertib. Perhatikan contoh tata tertib berikut ini. Nah, kita akan belajar mengenai tata tertib pada sore hari. Yang pertama, masuk atau keluar rumah mengucapkan salam. Jadi jika kalian mau keluar rumah atau mau masuk ke dalam rumah, jangan lupa mengucapkan salam. Mengucapkan salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya nak. Kemudian yang kedua, mengetuk pintu ketika ingin masuk ke kamar orang lain. Misalnya kalian ingin masuk ke kamar kakak. Nah, jadi sebelum masuk kalian ketuk pintu dulu supaya sopan. Atau mau masuk ke kamar adik, ke kamar ayah dan ibu, berarti harus ketuk pintu terlebih dahulu. Yang ketiga, berpakaian sopan walaupun di rumah. Nah, siapa nih kelas 1 Utsman bin Affan yang kalau di rumah sudah berpakaiannya sopan? Hebat, tetap menutup aurat dan sopan walaupun hanya berada di rumah. Jadi tidak hanya memakai kaos pendek atau celana pendek saja. Kemudian yang keempat, sopan kepada orang yang lebih
tua. Kita harus sopan kepada yang lebih tua seperti kakak, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan juga harus menyayangi kepada yang lebih muda seperti adik. Yang kelima, tidak berkata kotor atau tidak berkata kasar, harus berbicara yang sopan. Yang keenam, sholat tepat waktu. Sholat apa sih nak yang biasanya dilakukan pada sore hari? Yaitu sholat asar, betul. Yang ketujuh, tidak boleh berisik, terutama ketika waktu sholat. Nah, sholat itu harus khusyuk, tidak boleh berisik atau mengganggu orang yang sedang beribadah, itu tidak baik. Kedelapan, pergi bermain tidak lupa waktu. Nah, jika misalnya kalian sore mau pergi bermain, main sepeda ke depan rumah atau ke taman dekat rumah bersama teman, izin jangan lupa dengan orang tua. Ayah, bunda, aku pergi bermain sebentar ya. Nah, pulangnya jangan lama-lama. Misalnya main jam 4, berarti pulangnya bisa setengah 5 atau jam 5, seperti itu. Jangan pulangnya ketika mau maghrib baru pulang. Itu tidak baik. Kemudian selanjutnya, yang ke-9, ketika makan harus tenang dan rapi, tidak boleh berisik. Yang ke-10, jika ada teman yang berkunjung, kita harus memberitahu orang tua. Yang ke-11, merapikan sepatu atau pakaian yang habis dipakai. Misalnya kalian habis main, jadi sepatu dan pakaiannya harus dirapikan kembali. Ke-12, menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Ke-13, membersihkan rumah pada saat-saat tertentu. Rumahnya disapu, dipel, dibersihkan. Yang keempat, 14, membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-15 yaitu mandi sebelum waktu maghrib. Biasakan jangan mandi malam-malam ya nak, jangan mandi ketika mau maghrib. Mandi sebelum sholat asar juga boleh. Ayo membaca, membandingkan tata tertib. Tata tertib disesuaikan dengan tempat, waktu, dan kebutuhan. Mungkin di rumah bu guru dengan di rumah kalian, tata tertibnya atau aturannya bisa berbeda. Tata tertib di rumah untuk sore hari berbeda dengan tata tertib di rumah untuk pagi hari, siang, atau malam hari. Hal itu disebabkan oleh adanya kegiatan tertentu yang hanya biasa dilakukan di waktu-waktu tertentu. Misalnya, ketika siang hari kita sholat zuhur, boleh nggak di sore hari kita melakukan sholat zuhur lagi? Tidak, ketika sore hari kita melakukannya sholat asar. Atau misalnya ketika sore hari, boleh nggak kita tidur? Tidak, tidur itu biasanya dilakukan pada siang hari dan malam hari. Nah, misalnya lagi, boleh nggak sore hari kita sarapan? Nah, namanya bukan sarapan. Kalau sarapan itu pada pagi hari. Boleh nggak nak ketika sore hari kita sholat duha? Tidak, karena sholat duha dilakukan pada pagi hari. Jadi, ada tata tertib yang hanya bisa dilakukan pagi hari, hanya bisa dilakukan siang hari, hanya bisa dilakukan sore hari, dan hanya bisa dilakukan pada malam hari. Contohnya, nih ada contohnya. Contohnya adalah tidur. Biasa dilakukan pada siang atau malam hari, tetapi tidak biasa dilakukan pada pagi atau sore hari. Dalam tata tertib untuk sore hari, tidak terdapat aturan untuk kegiatan yang hanya dilakukan pada waktu pagi, siang, atau malam. Ini yang tadi sudah Bu Eka jelaskan. Jadi, ada aturan yang hanya berlaku pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Tapi,
ada juga beberapa aturan yang berlaku untuk pagi, siang, sore, atau malam hari. Ini namanya aturan umum. Jadi aturannya harus diberlakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi mau pagi, siang, sore, atau malam harus dilakukan aturannya. Contohnya apa? Misalnya harus berbicara sopan dan santun kepada orang lain. Nah, ini harus dilakukannya mau pagi, siang, sore, atau malam harus tetap dilakukan. Seperti itu ya, Nak. Ayo berlatih. Pelajari kembali tata tertib sore hari pada contoh. Beri tanda untuk membedakan aturan umum dengan tanda plus dan aturan yang hanya berlaku pada waktu sore hari dengan tanda minus, kurang. Nah, coba perhatikan tata tertibnya. Kalau aturan umum, tandanya adalah tambah. Kalau aturan hanya waktu sore hari, berarti tandanya kurang. Coba perhatikan tata tertib nomor 1. Masuk atau keluar rumah mengucapkan salam. Berarti ini adalah aturan umum, harus dilakukan pada pagi, siang, sore, dan malam. Yang kedua, masuk bukan kamarnya, harus mengetuk pintu. Apakah ini hanya dilakukan saat sore hari? Tidak, ini bisa dilakukan kapan saja. Berarti ini adalah aturan umum. Yang ketiga, berpakaian sopan walaupun di rumah. Apakah ini hanya berlaku pada waktu sore hari? Tidak, ini adalah aturan umum. Yang keempat, sopan kepada orang yang lebih tua. Aturan umum. Yang kelima, tidak berkata kotor. Aturan umum juga. Sholat tepat waktu. Apakah hanya sore hari sholat tepat waktunya? Tidak, berarti ini adalah aturan umum. Tidak boleh berisik, terutama waktu sholat. Ini juga aturan umum. Yang kedelapan, pergi bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, pergi bermain. Biasanya kalian kalau bermain waktunya kapan? Sore hari. Berarti ini adalah aturan pada sore hari. Tandanya adalah tanda minus, kurang, strip. Kemudian yang 9, waktu makan harus tenang dan rapi. Ini adalah aturan umum. Kemudian yang 10, kalau ada teman berkunjung, memberitahu orang tua. Ini juga kegiatan pada sore hari. Jadi tandanya adalah tanda kurang. Yang ke-11, merapikan sepatu atau pakaian yang habis dipakai. Nah, ini adalah aturan umum. 12, menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Ini adalah aturan pada bisa sore hari. Karena ketika kalian setelah bermain, nah menaruh pakaian kotornya harus pada tempatnya. Nomor 13, membersihkan rumah pada saat-saat tertentu. Ya, ini juga merupakan aturan ketika sore hari. Membuang sampah pada tempatnya. Aturan umum. Kemudian yang ke-15, mandi sebelum waktu maghrib. Ini adalah aturan ketika sore hari. Nah, setelah tadi sudah Bu Eka jelaskan beberapa kegiatan atau aturan yang biasanya dilakukan pada sore hari. Sekarang waktunya kalian untuk berlatih mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu mengerjakan soal ada di buku Bu Pena 1B halaman 63 dan 71. Coba kita lihat di halaman 63. Nah, di halaman 63 ada ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut ini. Berilah tanda checklist pada kegiatan membantu orang tua pada sore hari. Nah, kira-kira manakah gambarnya yang membantu orang tua? Ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 kegiatan yang biasa kamu lakukan pada sore hari sesuai dengan aturan di rumahmu. Tuliskan 3
di dalam kotaknya ya, menuliskannya ya, tuliskan yang rapi. Kemudian halaman 71. Nah, di halaman 71 ini kalian baca dulu tentang sikap santun menyambut orang tua. Tadi sudah Bu Eka jelaskan juga. Kemudian kerjakan bagian bawahnya. Menentukan sikap yang baik dalam menyambut orang tua. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan Komang ketika menyambut ayahnya yang pulang bekerja? Silahkan kalian tulis. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.